Terima kasih saudara Anda kembali bergabung bersama kami di Sapa Jatim. Di studio telah hadir Bapak Afif Amrullah, Ketua KPID Jatim dan juga Bapak Eko Rinda, Komisioner KPID Jawa Timur. Terima kasih saudara masih bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Nah terkait penyiaran digital ini kan ada perubahan dari analog ke digital. Tentunya selain kita bisa menikmati tayangan yang lebih jelas, kemudian daya tangkapnya juga lebih baik, tetapi ada juga yang masih keresahan terkait daya siarnya. Kalau analog kan terbatas masalah frekuensi, kemudian jangkauannya hanya mungkin kalau di ada Surabaya Raya, ada Kresidenan Madiun begitu ya, ada wilayah-wilayahnya. Nah untuk digital ini apakah nanti seluruh Jawa Timur atau tetap terbagi seperti siaran analog seperti saat ini? Ya, sebelum ke sana Mbak Virji, jadi kita juga perlu memahami bahwa perubahan ini kan memang ada manfaatnya juga. Misalnya tadi disebutkan satu, tangkapan layar masyarakat jadi akan lebih jernih daripada kalau kemudian kita menggunakan analog. Kalau kita pakai anten biasa kan mungkin masih ada kepiur-kepiur kalau bahasa Jawa, semut-semutnya gitu ya. Tapi nanti begitu sudah pakai digital tetap pakai anten tapi dengan tambahan set-top box dan juga atau menggunakan TV yang sudah ada digitalnya itu sudah kita uji coba memang sangat-sangat jernih gitu. Sehingga tidak ada lagi problem dari sisi tangkapan layar. Lalu yang kedua, teknologi digital ini kan mengubah. Kalau misalnya sekarang di Surabaya itu ada 21 kanal televisi, 21 channel, maka semuanya akan menempati pos sendiri-sendiri gitu ya. Nanti begitu digital itu akan kemudian dimampatkan dari 21 itu akan diringkas mungkin hanya 6. Sehingga satu kanal bisa diisi oleh beberapa channel, mungkin 5, mungkin 6, bisa maksimal 12. Nah kita kan punya slot kosong nih, ada slot kanal kosong yang nggak dipakai. Inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk persiapan-persiapan yang lain, misalnya untuk kecepatan broadband, supaya nanti kalau ada pembelajaran daring, kalau ada yang belanja online, ada yang bisnis online itu tidak lagi buffering gitu. Internetnya makin lebih cepat karena kanal yang kosong ini bisa dipakai untuk keperluan internet. Nah yang berikutnya soal jangkauan, di Jawa Timur ini memang dibagi dalam 11 wilayah layanan siaran. Artinya ketika ada lembaga penyiaran punya izin di Surabaya, maka dia daya jangkauannya itu ya sesuai dengan yang ditetapkan di zona itu. Misalnya Surabaya itu meliputi Gresik, kemudian Bangkalan, lalu Mojokerto, Sidoarjo dan juga Pasuruan. Nah digital nanti itu dari 11 sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi 9 zona. Jadi tetap akan menggunakan zona, hanya saja memang keuntungannya adalah dari sisi tangkapan layar yang lebih jernih begitu. Lalu yang berikutnya lagi, selama ini kalau teman-teman televisi itu kan berpikirnya setidaknya dua hal harus diurusi. Pertama dia harus memikirkan kontennya apa, berikut dengan biaya produksinya dan iklan seterusnya itu ya. Di sisi yang lain mereka juga harus memikirkan infrastruktur pemancarnya, towernya dan seterusnya. Kalau ada kerusakan maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing televisi. Nah ke depan konten penyelenggara penyiaran TV itu hanya mungkin akan fokus di satu hal saja, memikirkan kontennya saja. Soal infrastruktur itu akan diurusi atau diatur oleh penyelenggara multiplexer. Kecuali kalau memang TV itu memiliki izin dua-duanya, dia juga konten, dia juga multiplexer, maka dia tentu akan mengurusi dua hal. Tapi kalau TV-TV lokal, kebanyakan nanti dia hanya akan fokus pada urusan konten saja. Bagaimana menciptakan konten yang baik, yang berkualitas, juga menghibur dan diterima masyarakat sehingga bisa mendatangkan sumber-sumber ekonomi di situ. Nah soal infrastruktur nanti ini akan menjadi fokus dari atau tanggung jawab dari penyelenggara multiplexer, sehingga harapannya adalah konten ini akan menjadi semakin berkualitas karena tidak lagi terbagi dalam dua konsentrasi. Baik, berarti mereka konsentrasinya di konten saja. Betul. Menjadi konten kreator gitu. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Eko. Pak Eko, ini kan deadline tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun itu waktu yang sangat singkat untuk menyiapkan infrastruktur seperti itu kan, untuk mengubah dari analog ke digital. Nah, apakah bisa masyarakat penyiaran di Jawa Timur, penyelenggara penyiaran di Jawa Timur ini mencapai target dalam 2 tahun untuk berubah ke digital? Ya, makasih Mbak. Jadi kalau melihat
logic frame yang sudah berjalan ini ya, sudah ada sosialisasi, kemudian sudah ada infrastruktur yang dibangun oleh penyelenggara multiplexing ya, kemudian juga TV-TV analog yang masih existing ya. Saya kira kami optimis penyelenggaraan ASO ya, analog switch off itu bisa tercapai di November ya, November 2022 kan, November 2022. Tapi sebelum November 22 itu terlaksana kan kita harus melihat peraturan pemerintahnya bagaimana ini soal penyelenggaraan migrasi analog ke digital itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja kan. Baik. Itu. Jadi sebenarnya dengan adanya perubahan dari analog ke digital ini membawa banyak sekali harapan baru untuk masyarakat dan juga untuk para penyelenggara penyiaran juga. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak-Bapak karena waktunya memang terbatas. Kami harus akhiri berikut ini. Nah, terima kasih atas kehadiran di studio kami, Pak Afif, Pak Eko. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya juga para penyelenggara penyiaran. Kita akan ketemu lagi di Sapa Jatim episode berikutnya. Sampai jumpa.